Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibahas tentang pendahuluan komunikasi data di mata kuliah komunikasi data. Sejarah sistem telekomunikasi. Jadi menurut sejarah, kata telekomunikasi berasal dari dua suku, yaitu dari tele ya, jarak jauh, kemudian komunikara. Ini adalah berita atau informasi. Jadi berdasarkan hal tersebut, itu telekomunikasi itu bisa diartikan sebagai proses pertukaran berita atau informasi jarak jauh. Jadi telekomunikasi itu pertukaran berita atau informasi jarak jauh. Referensi lain juga menyebutkan begitu ya, bahwa berdasarkan the Annex of the Constitution of the International Telecommunication Union atau ITU. Jadi yang dimaksud dengan sinyal pada penjelasan di itu merupakan sesuatu yang dapat dilihat atau secara visual begitu, atau dapat didengar ya, atau audible, dan juga sinyal-sinyal elektrik. Jadi zaman dahulu itu sumber dari sinyal-sinyal untuk komunikasi tersebut bisa berupa media api yang menyala begitu, media api yang menyala atau asap yang sengaja dibuat mengepul. Jadi seiring perkembangan zaman itu sinyal-sinyal untuk komunikasi juga terus berkembang. Jadi mulai dari yang berupa bendera, lampu, kemudian ada senapan, ada drum gitu ya, telegraf atau telepon, radio, televisi, dan lain-lain. Jadi berbicara tentang sejarah telekomunikasi, banyak referensi yang menyebutkan bahwa awal mula penggunaan media telekomunikasi itu adalah menggunakan asap atau drum. Jadi hal ini terjadi di berbagai penjuru dunia seperti Afrika, Amerika, dan Asia. Jadi berdasarkan catatan sejarah, penggunaan asap untuk media telekomunikasi dipelopori oleh bangsa Romawi pada abad ke-2 sesudah Masehi. Jadi mereka membangun jaringan telekomunikasi, itu ya, yang terdiri dari ratusan menara hingga mencapai 4.500 km. Jadi masing-masing menara itu bisa mengeluarkan asap yang dapat dilihat oleh seseorang yang berada di atas menara lainnya. Jadi menaranya banyak. Jadi perkembangan media telekomunikasi selanjutnya itu adalah berupa sistem bendera semapur yang diketahui telah dibangun pada tahun 1790. Berdasarkan catatan sejarah, itu penggunaan asap untuk media telekomunikasi itu dipelopori oleh bangsa Romawi pada abad ke-2 sesudah Masehi. Jadi mereka itu membangun jaringan telekomunikasi yang terdiri dari ratusan menara hingga mencapai 4.500 km. Jadi masing-masing menara itu mengeluarkan asap begitu ya, dan dapat dilihat oleh seseorang yang berada di menara asap lainnya. Jadi di sini perkembangan media telekomunikasi selanjutnya adalah berupa sistem bendera semapur yang diketahui itu telah dibangun pada tahun 1790. Semapur atau disebut juga telegraf optis ya, itu adalah suatu alat itu digunakan untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan sinyal visual melalui menara. Jadi awal mula pembangunan semapur itu dengan sebuah menara begitu ya, dengan kincir berporos, kemudian ada penutupnya, kemudian ada matriks atau dengan menggunakan bendera yang dikendalikan oleh
manusia. Perkembangan telekomunikasi selanjutnya disajikan dalam beberapa penjelasan berikut ini. Jadi pada tahun 1830-an Gauss dan Weber mengembangkan sistem telegraf dengan skala yang kecil di Göttingen. Di sini pengertian tele adalah jarak jauh, kemudian graf itu artinya tulisan. Jadi kurang lebih gambarnya ada di sebelah kanan yang ada di slide ini. Pada tahun 1844, Morse mulai membangun jaringan telegraf hingga 40 mil antara Washington DC dan Baltimore. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell dan Thomas A. Watson itu mendemonstrasikan dan mempatenkan telepon demonstrat. Di sini tele itu artinya jarak jauh dan phone artinya bicara. Di situ ada gambar di sebelah kanan, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Pada tahun 1878, Bell forms the Bell Telephone Company and established pertama kali membuat office suite di New Haven City, ya. Kemudian Thomas Watson itu mengajukan paten untuk pertama kali mengenai telepon Ranger. Pada tahun 1881, John Carty itu menemukan two-wire local loop. Kemudian tahun 1887, Heinrich Hertz, orang pertama kali yang membuat gelombang radio. Kemudian Charles Vernon Boyce menjelaskan mengenai konsep dari pemandu cahaya yang melalui fiberglass atau serat optik. Dan tahun 1890, jaringan telepon yang terdiri atas switch office dan kabel ya menuju ke pelanggan atau balance insulated with pair dengan menggunakan koneksi untuk jarak jauh antara switch office dan pelanggan. Tahun 1896 ya, Guglielmo Marconi mengembangkan untuk pertama kali telegraf sistem dengan menggunakan wireless atau nirkabel. Kemudian tahun 1926 untuk pertama kalinya public crossbar switch exchange dibuka di Sweden. Kemudian tahun 1927 untuk pertama kalinya layanan radio telepon secara komersial itu dioperasikan di antara Inggris dan United States. Dan tahun 1939 di sini pulse code modulation atau PCM itu ditemukan yang kemudian menjadi dasar untuk pengiriman atau transmisi suara atau voice secara digital. Tahun 1940-an itu penggunaan crossbar exchange itu menjadi populer di USA. Kemudian tahun 1946 teknologi push to talk pada telepon bergerak atau mobile yang dibangun di Santa Louis itu digunakan untuk mobil gitu ya. Kemudian tahun 1948 Claude Shannon itu mempublikasikan dua teori mengenai teknologi informasi, yaitu diantaranya yang berisi mengenai dasar untuk kompresi data atau source encoding dan error detection correction atau channel coding. Pada tahun 1950 pertama kali menggunakan sistem telekomunikasi dengan terrestrial microwave, dan pada saat itu diinstal itu dapat melayani atau mensupport 2400 line telepon sirkuit di tahun 1950-an. Jadi pada akhir dekade ini itu beberapa layanan mobile system dengan push to talk itu didirikan di kota besar. Jadi untuk
untuk CB atau Citizen Band Radio, kemudian taksi, kepolisian dan sebagainya. Di tahun 1980-an itu pada akhir dekade ini Local Area Network atau LAN itu muncul dan sangat efektif dalam melakukan transfer data antara grup dalam lokal komputer. Kemudian tahun 1992 itu Bell Labs mendemonstrasikan 5 GB Gbps transmisi melalui jaringan optik sepanjang 15.000 km dan 10 GB sepanjang 11.000 km. Tahun 1992, 1 juta host telah dihubungkan ke internet dan jumlahnya itu menjadi sekitar 2 kali dalam setiap tahun. Kemudian tahun 1993, Internet Protokol versi 4 itu ditetapkan untuk biasa digunakan dalam transmisi data melalui jaringan internet yang dihubungkan dengan Transport Control Protocol atau TCP. Tahun 1996, 1000 BST Standardization gitu ya, itu mulai untuk 1 Gbps Ethernet dan diharapkan dapat digunakan pada tahun 1999. Kemudian tahun 1997 itu 75% pada sekolah dasar dan 90% pada sekolah menengah di US itu telah menggunakan akses internet. Jadi 25% dan 30% kelas itu dalam sekolah dasar itu telah menggunakan akses internet. Tahun 1998, Sprint Corp mengumumkan bahwa jika akan menggunakan paket switch begitu, jika ada yang menggunakan paket switch network itu dalam pengiriman suara, data, misalkan dan video, itu hal tersebut itu akan memperoleh banyak keuntungan. Jadi Ericsson, kemudian IBM, Intel gitu ya, Nokia dan Toshiba itu mengumumkan mereka akan bergabung untuk mengembangkan Bluetooth yang akan digunakan untuk pertukaran data melalui jaringan wireless antara komputer atau ponsel. Jadi tidak berhenti pada tahun itu saja, tahun yang di atas. Jadi perkembangan telekomunikasi itu terus berkembang begitu ya saat ini. Bahkan teknologi telekomunikasi diprediksi akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Nah, sekarang sejarah di sini terakhir tahun 1998 dan sekarang 2021 kita sudah menikmati sistem telekomunikasi perkembangannya yang semakin pesat. Telekomunikasi seluler di Indonesia. Jadi begini ya, jadi perkembangan teknologi telekomunikasi itu khususnya telekomunikasi seluler di Indonesia itu berkembang dengan cukup pesat. Jadi walaupun relatif tertinggal begitu ya dari negara-negara maju. Jadi ini adalah ringkasan perkembangan telekomunikasi seluler di Indonesia yang diolah nih ya dari beberapa sumber. Ini dari tahun 1984 teknologi seluler itu diperkenalkan di Indonesia. Jadi awal mula teknologi seluler itu diperkenalkan di Indonesia adalah pada saat PT Telkom Indonesia itu bekerja sama dengan PT Rajasa Hasanah Perkasa. Jadi kedua perusahaan tersebut itu mulai menyelenggarakan layanan komunikasi seluler begitu ya dengan mengusung teknologi NMT 450. Jadi menggunakan frekuensi 450 MHz. Kemudian kesepakatan kedua perusahaan tersebut itu adalah dengan pola bagi hasil begitu. Dari PT Telkom itu 30% dan PT Rajasa 70%. Kemudian pada tahun 1985 sampai 1992 itu generasi analog ya 1G.
Jadi pada dekade ini itu telepon seluler yang beredar di Indonesia itu masih belum bisa dimasukkan ke dalam ke dalam saku. Jadi karena ukurannya yang besar gitu ya, besar dan berat begitu. Jadi rata-rata berat telepon seluler pada waktu itu tuh antara 430 gram. Jadi hampir setengah kilogram. Jadi harganya pun masih mahal, sekitar 10 jutaan. Jadi selanjutnya tahun 1993 itu awal mulanya perkembangan GSM. Jadi pada Oktober 1993 itu PT Telkom Indonesia itu melalui pilot project pengembangan teknologi generasi kedua ya, atau 2G atau 2G GSM. Jadi sebelumnya Indonesia itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melanjutkan penggunaan teknologi AMPS atau beralih ke GSM begitu, yang menggunakan frekuensi 900 MHz. Jadi akhirnya itu Menristek pada saat itu B.J. Habibie ya. Jadi B.J. Habibie itu memutuskan untuk menggunakan teknologi GSM jadi pada sistem komunikasi digital di Indonesia. Pada tahun 1994 kemunculan operator GSM pertama di Indonesia. Jadi di sini PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelindo itu muncul sebagai operator GSM pertama di Indonesia. Tahun 1995 jadi kemunculan telepon rumah. Ini telepon rumah nirkabel ya. Jadi penggunaan teknologi GMH 2000 atau ETDMA itu diperkenalkan oleh Ratelindo. Layanan yang diberikan oleh Ratelindo ini itu berupa Fixed Cellular Network Operator, jadi telepon rumah nirkabel. Jadi pada tahun ini juga, yaitu pada 26 Mei 95 itu didirikanlah sebuah perusahaan telekomunikasi itu bernama Telkomsel sebagai operator GSM nasional kedua di Indonesia. Kemudian pada tahun 1996 awal perkembangan layanan GSM itu, jadi pada akhir tahun 1996 itu PT Excel Komindo pertama atau Excelcom yang sekarang namanya itu Excel Axiata ya, yang berbasis GSM itu muncul sebagai operator seluler nasional ketiga. Kemudian tahun 97 dan 98 masa krisis moneter di Indonesia itu rencana lisensi 10 operator baru berbasis GSM 1800 gagal. Jadi pada tahun 1997-1998 ini jadi pada tahun 1997 itu pemerintah bersiap memberikan 10 lisensi begitu ya, 10 lisensi regional untuk 10 operator baru yang berbasis GSM 1800 atau PHS, Personal Handyphone System. Jadi keduanya adalah sama seperti GSM biasa tetapi menggunakan frekuensi 1800 MHz. Begitu krisis moneter 1998, jadi rencananya itu batal. Pada tahun 2000 sampai 2002, jadi Telkomsel dan Indosat itu memperoleh lisensi sebagai operator GSM 1800 nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999. Jadi lalu pada tahun 2001 itu pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di sektor telekomunikasi gitu dengan membuka kompetisi pasar bebas. Jadi dampaknya apa? Dampaknya itu PT Telkom Indonesia pun tidak lagi bisa memonopoli sektor komunikasi Indonesia. Jadi kemudian itu pada Desember 2002 itu muncul operator CDMA pertama di Indonesia itu yaitu Telkom Flexi ya. Yaitu Flexi yang
Fleksi namanya ya, yang masih di bawah pengawasan PT Telkom Indonesia. Kemudian pada tahun 2003 sampai 2004 itu operator 3G pertama. Jadi pemerintah itu akhirnya memberikan lisensi begitu kepada PT Cyber Access Communication sebagai operator 3G pertama di Indonesia, itu melalui proses tender dan ditetapkan itu melalui keputusan Dirjen Postel nomor 253 pada tanggal 8 Oktober 2003. Lalu pada Februari 2004 itu Telkomsel meluncurkan layanan Exchange Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Jadi hal tersebut itu menjadikan Telkomsel sebagai operator EDGE pertama di Indonesia, gitu ya, yang sanggup melakukan transfer data dengan kecepatan 126 Kbps. Jadi hal tersebut juga menjadi teknologi dengan transmisi data paling cepat begitu yang beroperasi di Indonesia saat itu. Kita bahas selanjutnya tentang komunikasi data. Jadi komunikasi data itu merupakan bagian begitu ya dari sistem telekomunikasi yang secara khusus itu berkenaan dengan transmisi data. Gitu. Jadi tentang komunikasi data, tentang transmisi data itu harus familiar. Kemudian pengertian transmisi data di sini itu pemindahan berita atau informasi dari pengirim ke penerima. Jadi dengan kata lain itu komunikasi data itu merupakan proses pengiriman informasi begitu ya di antara dua titik. Jadi menggunakan kode biner melewati saluran atau media transmisi data dan berbagai peralatan switch lain ya. Jadi proses pengiriman tersebut itu bisa antar komputer, bisa juga dari komputer ke terminal, antar komputer dengan peralatan lain begitu, atau peralatan dengan peralatan lainnya. Ya, untuk saat ini itu proses komunikasi data itu menjadi hal yang cukup vital. Jadi apalagi mengingat kebutuhan informasi dan komunikasi manusia semakin meningkat pesat, kemudian kecepatan proses komunikasi juga semakin dituntut untuk terus meningkat begitu. Jadi semakin cepat. Di sini ada ilustrasi pengirim data dari pengirim ke penerima. Kemudian komponen komunikasi data. Di sini ada konsep ya, ada gambar konsep dasar komunikasi data. Jadi ada pengirim, kemudian ada penerima, tentunya ada media transmisi data. Jadi komponen yang pertama, komponen utama yang diperlukan dalam proses komunikasi data itu pertama adalah pengirim atau sender. Jadi itu pengirim itu merupakan piranti atau perangkat yang mengirimkan data. Kemudian penerima atau receiver, itu penerima itu merupakan piranti yang menerima data. Jadi seperti gambar ya. Jadi ada pengirim, ada penerima, kemudian ada data. Yang ketiga itu data atau message. Jadi data di sini itu merupakan informasi atau berita yang dipindahkan atau ditransmisikan, misalkan dari pengirim ke penerima. Itu yang dikirim apa? Data, begitu. Kemudian yang keempat itu ada media transmisi data. Jadi media transmisi data itu merupakan saluran yang digunakan untuk memindahkan atau mentransmisikan data dari pengirim ke penerima. Kemudian protokol, selanjutnya adalah protokol. Protokol itu merupakan aturan-aturan atau rules yang berfungsi mengendalikan proses komunikasi data. Ada protokolnya di sini ya. Jadi sesuai gambar ada pengirim, ada penerima, ada transmisinya, kemudian ada protokol-protokol yang mengaturnya. Jadi sekian tentang sejarah sistem telekomunikasi dan pendahuluan tentang komunikasi data.